Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia dengan nomor NIM 2009728 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengobatan Tradisional dengan Penggunaan Tanaman Obat pada Suku Dayak Kalimantan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Antropologi Kesehatan. Yuk langsung saja simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hasil temuan saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah salah satu dari 5 pulau terbesar pulau-pulau di Indonesia, bahkan terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan semua Papua. Kalimantan Selatan itu terdiri dari 73% daratan. Kekayaan hutan Pulau Kalimantan terdiri dari 4 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Terdapat berbagai suku yang ada di Kalimantan, seperti suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Kutai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hutan sumber kehidupan masyarakat di Kalimantan. Jadi, komunitas tradisional di Kalimantan yang tinggal di dalam dan sekitar hutan masih sangat bergantung pada hutan di sekitar mereka. Mengumpulkan berbagai hasil hutan termasuk memanfaatkan jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit melalui obat tradisionalnya. Hutan di Kalimantan juga merupakan unsur terpenting bagi etnis yang ada di Kalimantan karena sebagai gudang herbal dan sumber kehidupan yang memiliki kaya manfaat yang ada pada hutan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman hutan berkhasiat obat atau yang biasa disingkat dengan THBO. Jadi, Kalimantan itu kan merupakan pulau di Indonesia yang terkenal akan kekayaan keanekaragaman hayatinya. Tetapi tidak hanya itu saja, kekayaan pengetahuan pengobatan tradisional dengan menggunakan tumbuhan yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi pada etnis asli di Kalimantan pun sangat banyak. Penduduk asli Kalimantan sudah sejak zaman dahulu memanfaatkan tumbuhan dalam pengobatan berbagai penyakit dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengobatan tradisional yang ada pada etnis asli di Kalimantan sangat beragam. Biasanya pengobatan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap pintar. Setelah membahas hutan dan juga TWO, saya akan menjelaskan tentang suku Dayak. Kehidupan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dengan hutan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Betapa pentingnya hutan bagi orang Dayak adalah karena hutan sangat menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli di Indonesia yang dapat dijumpai di seluruh pelosok yang ada di Kalimantan, bahkan sampai ke Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Sub-sub suku Dayak mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya. Suku Dayak hidup di sekitar di kawasan hutan yang ada di dalamnya yang terdapat tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Suku Dayak terdiri dari 450 subsuku dan mereka mendiami seluruh wilayah di Kalimantan. Suku Dayak memiliki pemahaman tersendiri tentang hutan. Orang Dayak, suku bangsa di Kalimantan, percaya bahwa pengobatan terhadap alam juga merupakan pengobatan untuk diri mereka sendiri. Pemahaman ini tersirat dalam tradisi dan pengetahuan tentang bagaimana mereka mengelola dan melestarikan lingkungan hutan. Nah, setelah tadi saya membahas tentang hasil temuan saya, selanjutnya saya akan membahas hasil pembahasan saya. Yang pertama, ada tanaman obat sebagai obat tradisional. Menurut teori Green, ada beberapa aspek yang berhubungan mengapa seseorang menggunakan tanaman obat sebagai obat tradisional. Yang pertama, ada aspek yang terwujud dalam pengetahuan, perilaku, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya. Yang kedua, ada aspek yang terwujud dalam area raga, ada ataupun tidak tersedianya sarana ataupun fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, ada aspek yang terwujud dalam perilaku serta sikap kesehatan. Setelah tadi kita membahas teori dari Green, sekarang saya akan membahas tanaman obat sebagai obat tradisional menurut WHO atau World Health Organization. Jadi, menurut WHO, obat-obatan herbal itu meliputi jamu, bahan jamu, olahan jamu, dan produk jamu, sehingga itu mengandung berbagai bahan aktif, bagian tumbuhan, bahan tumbuhan lain, atau kombinasinya. Dalam beberapa obat-obatan herbal di beberapa negara, obat-obatan herbal mungkin mengandung bahan menurut tradisi mereka masing-masing. Bahan aktif organik atau anorganik alami yang tidak berasal dari tumbuhan, misalnya dari hewan ataupun dari bahan mineral. Selanjutnya, saya akan membahas tentang senyawa berkhasiat yang dihasilkan dari tanaman hutan berkhasiat obat atau THBO. Pemakaian THBO serta fakta empiris yang terdapat pada etnis di Kalimantan tidak bisa dipisahkan dari senyawa efektif yang sanggup mengobati bermacam penyakit. Tanaman itu sendiri mempunyai dua metabolisme di dalam badannya, yaitu ada metabolisme primer dan juga metabolisme sekunder. Bersumber pada asal biosintesisnya, metabolis sekunder ini dipecah lagi menjadi tiga kelompok besar. Tiga kelompok besar yang ada di metabolis sekunder itu
Yang pertama ada alkaloid, yang kedua ada terpenoid dan steroid, dan yang ketiga ada senyawa fenolat. Alkaloid adalah merupakan senyawa organik yang sangat banyak ditemui dalam tanaman. Alkaloid seringkali beracun serta banyak memiliki aktivitas fisiologi yang menonjol. Sebab itu digunakan secara luas dalam bidang penyembuhan. Kedua, terpenoid dan steroid. Senyawa kalangan ini bisa digolongkan bersumber pada jumlah atom karbonnya, semacam hermiterpenoid atau CS, monoterpenoid atau C10, serta triterpenoid atau C30. Senyawa dari kalangan ini mempunyai guna yang bermacam-macam. Triterpenoid mempunyai kegiatan fisiologi yang sangat berarti dalam penyembuhan tradisional. Yang ketiga, ada senyawa fenolat. Senyawa fenolat mempunyai bermacam-macam senyawa dengan struktur molekul yang heterogen. Kelompok yang populer dalam penyembuhan merupakan flavonoid serta tanin. Flavonoid pula bisa bekerja seperti antioksidan serta mengatur radikal leluasa, antivirus, antimikroorganisme, mengurangi pembekuan darah, melancarkan aliran darah, anti radang, anti alergi, dan juga pereda sakit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang suku Dayak di berbagai wilayah di Kalimantan yang menggunakan tanaman obat sebagai obat tradisional. Yang pertama, ada suku Dayak Sebaruang di kawasan hutan Desa Sabang, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Pemukiman penduduk suku Dayak Sebaruang di Kabupaten Sintang ini tersebar di sebagai tempat, salah satunya di kawasan hutan Desa Ensabang, Kecamatan Sepau. Pada suku ini mereka masih sering memakai tumbuh-tumbuhan yang ada untuk digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Pengetahuan tentang penyembuh secara tradisional dengan memakai tumbuh tanaman diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Berikut ini merupakan hasil riset pemanfaatan tanaman obat oleh warga suku Dayak Seberuan di kawasan Sabang, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, yaitu dengan mewawancarai 15 responden, sehingga diperoleh 6 tipe tanaman dari 34 famili yang berpotensi bagikan tanaman. Bagian tanaman yang sangat banyak digunakan untuk bahan obat oleh suku Dayak Seberuan Desa Sabang merupakan daun dengan 27 tipe tanaman serta presentasinya sebesar 39,7%. Yang kedua, yang menggunakan tanaman obat sebagai pengobat tradisional ada suku Dayak Desa Komunitas di Sintang, tepatnya di Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Desa sering memanfaatkan berbahan dasar tumbuhan obat tentang pengetahuan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tanaman obat digunakan sebagai langkah alternatif pertama untuk mengobati penyakit. Tanamannya dibudidayakan atau liar diambil langsung dari hutan atau pekarangan rumah. Spesies dari keluarga Araceae mendominasi tanaman obat yang dimanfaatkan komunitas Dayak Desa. Hasil survei dan wawancara dari masyarakat Dayak Desa, yaitu ada 25 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Tanaman biasa dikumpulkan dari areal di sekitar tempat tinggal mereka, seperti hutan menua dan kawasan Bukit Bang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang di komunitas biasanya menggunakan daun sebesar 48%, akar 20%, seluruh bagian tanaman 12%, pucuk 12%, bunga 8%, buah-buahan 4%, kulit kayu 4%, batang 4%, umbi 4%, dan ripang 4%. Komunitas Dayak Desa percaya bahwa mereka tidak akan membunuh tanaman jika mereka hanya menggunakan daunnya karena daunnya akan tumbuh kembali dan bisa digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, mereka mulai mengurangi penggunaan bagian tanaman lain seperti batang, akar, rimpang, umbi, dan kulit batang sebagai obat karena dapat mematikan tanaman tersebut jika digunakan terus-menerus. Simpulan, meskipun zaman semakin berkembang dan pelayanan kesehatan pun semakin maju, pengobatan tradisional tetap masih baik digunakan terutama pada masyarakat tradisional yang masih kental akan unsur tradisi budaya yang turun-temurun. Pengobatan tradisional khususnya dengan pemanfaatan atau penggunaan tanaman obat yang diperoleh langsung dari sumber alaminya masih digunakan pada suku Dayak yang ada di Kalimantan. Selain karena Kalimantan merupakan pulau yang luas dan milik banyak hutan, para etnis di Kalimantan juga tidak dapat lepas dari hutan tersebut karena bagi mereka hutan sudah menjadi sumber kehidupan. Penggunaan tanaman obat sebagai pengobatan tradisional yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan sudah terbukti khasiat atau manfaatnya bagi kesembuhan orang yang mengalami sakit. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya berbagai penelitian dilakukan oleh para ahli dalam mengkaji kandungan serta hasil tanaman obat tradisional oleh suku Dayak di Kalimantan dalam proses penyembuhan. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan hasil rekomendasi dari makalah ini. Yang pertama, manfaat dari hutan-hutan yang ada di Kalimantan sangatlah banyak selain untuk pengobatan tradisional. Oleh karena itu, semua manusia perlu menjaga serta melestarikan kekayaan hutan yang ada di Kalimantan untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup, tidak hanya manusia saja, tapi bagi tumbuhan dan juga binatang itu sendiri. Meskipun zaman semakin menunjukkan kemajuan, keberadaan hutan tidak boleh dilupakan begitu saja. Selain itu, penulis juga menyarankan agar penulisan tentang tanaman obat tradisional perlu diulas kembali oleh pihak lain. Misalnya dengan membahas penggunaan tanaman obat tradisional di wilayah Indonesia di bagian lain.
Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.